Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kristiana Ingrid nomor absen 4 dari kelas 3C Akuntansi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PT Omega Tara dalam Accurate. Baik, kita bisa langsung masuk untuk ke Google Chrome. Di sini kita bisa login dengan akun yang sudah tersedia. Kita masuk ke Accurate Online. Nah, kebetulan di sini saya sudah menyambungkan antara email dan juga password untuk Accurate. Jika sudah, kita bisa langsung masuk. Lalu kita pilih database PT Omega Tara. Ini bisa di-close apabila tabnya tidak berfungsi. Untuk hasil dari pengerjaan ini, saya akan langsung masuk ke daftar laporan, lalu daftar laporan. Dan kita bisa memilih laporan keuangan yang ingin kita lihat atau ingin em, kita lihat laporannya. Yang pertama itu ada laba rugi standar. Ini tanggalnya adalah tanggal 1 Januari 2023 hingga 31 Januari 2023. Lalu kita bisa klik tampilkan. Nah, pada laporan laba rugi standar dari 1 Januari hingga 31 Januari, kita dapat melihat jika pendapatan PT Omega Tara adalah sebesar 145.180.500 dari total penjualan sebesar 145.975.000 yang dikurangi dari retur penjualan 170.000 dan juga diskon penjualan sebesar 624.500. Di sini ada beban pokok penjualan, terdapat beban pokok penjualan sebesar 42.702 sehingga laba kotor PT Omega Tara adalah sebesar 102.478.500. Nah, adapun juga beban operasional dari PT Omega Tara, yaitu beban listrik, penyusutan gedung, penyusutan peralatan, beban asuransi, beban pemasaran, beban barang rusak, beban operasional lainnya. Di sini beban listrik, air, dan telepon adalah sebesar 1.750 dan beban penyusutan gedung sebesar 2.800, beban penyusutan peralatan sebesar 778.000, beban asuransi sebesar 4 juta. Ini kenapa hanya 4 juta? Karena ini hanya dibayarkan pada bulan Januari saja. Jadi beban asuransi di bulan Januari itu hanya sebesar 4 juta. Lalu ada beban pemasaran sebesar 2.630, beban barang rusak sebesar 54.000. Ini dari hasil penyesuaian barang rusak yang ada di gudang. Lalu ada beban operasional lainnya sebesar 250.000, sehingga pendapatan operasional ini menjadi 90.716.500 dari laba kotor dikurangi jumlah beban operasional. Jadi dari laba kotor ini itu dikurangi beban operasional. Lalu juga ada pendapatan operasional dan beban non operasional. Itu ada pendapatan lain-lain sebesar 250.000, ada beban lain-lain, laba rugi, laba rugi belum terrealisasi SGD dan juga rugi laba penghentian aset tetap. Ini sebesar 54.000 sehingga laba bersih dari perusahaan adalah 93.693.000. Nah, untuk selanjutnya itu ada kita bisa melihat juga lewat neraca induk kontrol ini di tanggal 31 Januari 2023. Nah, di sini akan ada perbandingan antara aset dan juga liabilitas, di mana
Di sini kita bisa melihat bahwa kas IDR kita itu sebesar 8.885. Lalu kas SGD-nya juga ada 2.512.500. Ada Bank Mandiri IDR saldonya ada 390.528 sekian, dan juga Bank Mandiri SGD ada 110.550. Sehingga jumlah kas setara kasnya adalah 512.475.855 rupiah. Lalu juga ada piutang usaha IDR, piutang usaha SGD sejumlah berikut. Juga ada persediaan aset lancar. Nah, ini asuransi dibayar di mukanya itu 44 juta. Ini sebenarnya sebelum dibayarkan jumlah asuransi itu adalah 48 juta untuk 1 tahun. Nah, kenapa di sini kok 44 juta? Kan harusnya dalam 1 tahun kan 48 juta. Karena yang 4 juta di bulan Januari itu sudah dibayarkan. Jadi, untuk dari hasil neraca indeks kontrol ini, asuransi dibayar di mukanya bebannya itu 44 juta karena yang 4 juta itu sudah dibayarkan. Lalu juga ada kelebihan pembayaran, ada transaksi tersebut sebesar 1.850. Lalu ada aset tidak lancar dan akumulasi penyusutan sehingga jumlah aset ini adalah 1.875.975.605 rupiah. Nah, di sini sudah balance dengan jumlah liabilitas dan ekuitas, di mana perusahaan ini memiliki utang IDR juga hutang SGD sejumlah ini, dan PPN kurang bayarnya sebesar ini. Dan juga ada terdapat hutang bank, laba ditahan, modal pribadi, juga laba tahun ini. Yang selanjutnya yang bisa kita lihat adalah arus kas langsung. Arus kas langsung. Ini di periode bulan Januari 2023. Nah, dari sini terlihat untuk aktivitas operasi seperti kas dari penjualan, pendapatan lain-lain, dan kas untuk pembelian itu lebih nampak. Untuk kas dari penjualan, kita mendapatkan nilai 86.299.355 rupiah. Untuk pendapatan lain-lain, kita memiliki nominal 150.000. Kas untuk pembelian itu sebesar 74.752.000 rupiah. Nah, ini juga nampak seperti adanya beban operasional seperti beban listrik, air, dan telepon. Lalu juga ada beban penyusutan dari beban penyusutan peralatan, juga beban-beban lainnya seperti beban pemasaran dan beban lain-lain. Juga di sini nampak adanya laba rugi belum terrealisasi, juga laba rugi operasi sebelum berubah dari operasi aset dan liabilitas. Juga nampak seperti piutang usaha, akumulasi penyusutan, utang usaha, kewajiban lancar, dan aktivitas yang lainnya. Seperti kas di awal totalnya berapa dan kas di akhir periode itu totalnya berapa. Dan selanjutnya kita bisa melihat keseluruhan jurnal juga itu ada di buku besar. Lalu kita pilih yang ini dari 1 Januari 2023 hingga 31 Januari 2023. Nah, di sini akan nampak dari jurnal-jurnal dari transaksi yang ada pada PT Omega Tara mulai tanggal 1 Januari 2023 hingga 31 Januari 2023. Seperti di sini sudah jelas, seperti adanya di tanggal 4 Januari di sini kita melakukan penerimaan barang dari permintaan pembelian barang oleh gudang. Nah, jurnalnya ada persediaan barang pada hutang belum tertagih. Lalu di tanggal 5 Januari kita
Memiliki faktur pembelian. Itu memiliki jurnal persediaan barang di debit, PPN, dan hutang usaha. Kenapa kok ada PPN? Karena pada setiap kita melakukan pembelian maupun penjualan, kita em, menambahkan adanya PPN atau pajak pertambahan nilai sebesar 11%. Lalu di tanggal 7 Januari terdapat penerimaan penjualan. Nah, ini lalu juga ada uang muka penjualan. Ini dari tanggal 7 yang penerimaan penjualan ini terlihat jika memiliki hubungan karena nominalnya sama ya, seperti ini. Lalu juga ada faktur pembelian, permintaan pembelian barang oleh gudang. Lalu ini juga ada di tanggal selanjutnya ada pengiriman pesanan. Lalu ada pengiriman pesanan dengan um, jurnal barang terkirim pada persediaan barang karena persediaan barangnya kan berkurang ya, jadi di kredit sebesar ini sesuai dengan penjualan. Lalu ada pembelian kembali. Nah, ini adalah untuk mencatat beban angkut pembelian, di mana beban angkut pembeliannya itu 500.000 dengan hutang usahanya itu sebesar 475 dan beban pokok penjualannya adalah 25.000 dan ini dilakukan di Armada Express ex- di mana itu adalah untuk beban angkut. Lalu yang selanjutnya ada pengiriman faktur penjualan, pembayaran pembelian. Lalu ini ada uang muka pembelian di mana kita itu menerima uang muka, kita menerima atau DP dari suatu konsumen, yaitu nanti jurnalnya adalah uang muka pembelian itu akan didebit karena bertambah ya di kita. Lalu adanya PPN masukan dan juga hutang usaha. Jadi tapi kita utang juga sebesar ini. Lalu ada jualan, lalu penjualan. Nah, seperti ini. Seperti ini. Dan mungkin langsung ke yang terakhir. Itu adalah, nah seperti ini juga ada penerimaan barang. Lalu juga ada penyesuaian persediaan. Ini biasanya dilakukan apabila ada eh, barang yang rusak atau hilang. Lalu juga ada pembelian aset tetap. Ini tergantung ya untuk jurnalnya ini bisa saja tanah atau gedung, tidak selalu peralatan tergantung dengan apa yang kita beli. Lalu juga ada yang selanjutnya itu mencatat disposisi aset tetap. Nah, ini untuk komputer. Disposisi. Lalu juga ada tentang transfer. Jadi kita mentransfer dari Bank Mandiri atau dari jumlah yang mata uang IDR ke mata uang SGD. Lalu ada pembayaran PPN, jadi selisih antara PPN kurang bayar atau lebih bayar. Lalu juga beban asuransi. Nah, ini yang menghubungkan. Jadi kenapa kok 48 juta jadinya 44 juta? Karena sudah dibayar, kan?
yaitu dari beban asuransi pada asuransi dibayar di muka, lalu ada beban listrik, ini pembayaran operasional ya, pembayaran hutang, seperti itu. Lalu ini untuk akumulasi penyusutan. Baik, sepertinya hanya itu saja penjelasan dari saya. Untuk jurnalnya adalah jurnal yang seperti biasanya. Mungkin ada perbedaan sedikit pada disposisi yang mungkin belum diketahui oleh banyak orang. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.